Halo anak-anak ibu, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Ibu harap kabar anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah anak-anak ibu, hari ini kita masih mempelajari tematik tema 5 pengalamanku dengan subtema yang baru yaitu subtema ketiga, pengalamanku di tempat bermain khusus mata pelajaran PPKN dan materinya tentang pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila di tempat bermain. Nah, ayo anak-anak ibu, bukalah buku tematik tema 5mu dengan subtema ketiga dan dengarkan dan simak baik-baik penjelasan dari ibu guru ya nak. Oke? Beni, Edo, Udin, Lani, dan Dayu satu kelas. Sebelum bermain, kelompok ini selalu bermusyawarah. Seperti mereka bermusyawarah untuk memilih permainan yang akan mereka lakukan. Nah, anak-anak ibu, beginilah percakapan mereka. Nah, coba kamu dengarkan ya. Bagaimana kalau bermain bola kasti? Kata si Udin. Nah, lalu si Beni menjawab, baiklah teman-teman, kali ini bermain bola kasti. Nah, lalu datang si Lani menjawab, setuju. Nah, perilaku di atas sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, bagaimana bunyi sila keempat anak-anak ibu? Nah, tentunya pada semester yang lalu juga kita sudah mempelajari mengenai Pancasila, bunyinya dan serta lambangnya. Anak-anak ibu harus tetap mengingat ya, apa itu bunyinya, apa simbolnya. Oke? Nah, di sini kita mempelajari tentang pengamalan sila keempat dan sila kelima. Nah, ayo anak-anak ibu, siapa yang masih ingat apa bunyi sila keempat? Nah, di sini sila keempat itu lambangnya kepala banteng ya anak-anak ibu. Nah, bunyinya itu seperti ini. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, jadi dari percakapan mereka tadi itu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, yang selanjutnya anak-anak ibu, saat bermain bersama juga setiap anak dapat berbeda pilihan permainan. Ada anak yang ingin bermain galasin, ada juga anak yang ingin bermain kelereng, atau ada juga yang bisa bermain boneka atau bermain bola kasti. Nah, jadi setiap anak itu memiliki pilihan yang berbeda dalam permainan anak-anak ibu. Perbedaan pilihan permainan dapat disatukan dengan musyawarah, yang dimana musyawarah itu artinya berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama secara mufakat. Nah, musyawarah itu sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, jadi anak-anak ibu, bermusyawarah itu artinya berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama secara mufakat. Nah, jadi anak-anak ibu harus mengerti ya dan paham apa itu pengertian dari musyawarah. Nah, musyawarah tersebut itu sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila anak-anak ibu. Nah, yang bunyinya tadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng. Oke. Kita lanjutkan ya anak-anak ibu. Nah, di sini contoh penerapan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Nah, contoh penerapannya. Yang pertama, musyawarah menentukan tempat bermain dan permainan. Yang kedua, musyawarah menentukan aturan permainan. Dan yang ketiga, mendengarkan pendapat teman saat bermusyawarah. Nah, jadi anak-anak ibu, ketiga inilah yang merupakan contoh penerapan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Nah, jadi di tempat bermain itu juga kita harus memerlukan musyawarah untuk menentukan tempat bermainnya, aturannya, dan juga apa jenis permainannya. Ingat juga anak-anak ibu, kalau saat mengadakan musyawarah dengan teman-teman kita harus mendengarkan pendapat teman kita. Kita harus menghargai dan serta menghormati apa pendapat dari teman kita dan apa nanti keputusan dalam hasil musyawarah tersebut. Oke anak-anak ibu? Beni dan temannya akan belajar PPKN. Satu kelas Beni akan belajar musyawarah. Musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Beni dan temannya perlu semangat kekeluargaan. Ternyata mereka bermusyawarah untuk memilih ketua kelas. Nah, di sini mereka sudah melakukan
musyawarah untuk pemilihan ketua kelas anak-anak ibu. Nah, di sini ada ceritanya. Coba kamu dengarkan ibu guru membacakannya ya. Kamu juga bisa mengikuti ibu gurunya di rumah. Oke, Nak? Pemilihan ketua kelas. Pada hari ini kelas Beni bermusyawarah. Beni dan temannya musyawarah untuk menentukan ketua kelas. Musyawarah didampingi guru kelas. Berdasarkan hasil musyawarah, didapatkan 2 orang siswa calon ketua kelas. Kedua orang siswa tersebut adalah Udin dan Edo. Selanjutnya, Beni dan temannya memilih ketua dan wakil ketua. Caranya dengan musyawarah lagi. Akhirnya, yang terpilih Udin. Udin sebagai ketua kelas. Nah, Edo juga menerima dengan legowo. Legowo itu artinya anak-anak ibu, si Edo itu menerimanya dengan lapang dada atau tidak ada dendam. Nah, jadi si Edo ini walaupun tidak terpilih menjadi ketua kelas, dia tidak marah. Nah, tetapi dia menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Jadi legowo itu artinya anak-anak ibu dengan lapang dada ya. Nah, di sini ada pertanyaannya anak-anak ibu. Apa yang dilakukan Beni dan teman-temannya? Nah, jawabannya Beni dan teman-temannya sedang bermusyawarah memilih ketua kelas. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Sebutkan nama calon ketua kelas yang terpilih. Nah, ada 2 tadi anak-anak ibu, yaitu si Udin dan Edo. Tetapi yang terpilih tadi setelah melakukan musyawarah yang kedua, yang terpilih menjadi ketua kelas adalah si Udin. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana hasil musyawarah yang dilakukan? Nah, hasil musyawarah yang terpilih menjadi ketua kelas adalah si Udin. Nah, jadi musyawarah yang mereka lakukan itu anak-anak ibu berjalan dengan baik dan lancar. Apakah Edo menerima hasil pemilihan ketua kelas? Ya, tentunya Edo menerima hasil musyawarah dengan legowo atau dengan lapang dada. Oke, pertanyaan yang terakhir anak-anak ibu. Mengapa kegiatan musyawarah perlu dilakukan? Nah, mengapa kegiatan musyawarah itu perlu dilakukan anak-anak ibu? Jawabannya adalah karena dengan bermusyawarah kita bisa menyelesaikan permasalahan secara bersama dengan baik. Nah, jadi anak-anak ibu juga kalau misalnya di dalam permainan, di dalam sekolah atau di dalam rumah juga, kalau terjadi suatu permasalahan supaya tidak terlalu lama permasalahan tersebut bisa dilakukan dengan musyawarah agar permasalahannya dapat terselesaikan secara bersama dengan hasil yang baik. Tidak ada terjadinya lagi pertengkaran karena suatu permasalahan. Jadi, suatu permasalahan juga dapat kita lakukan dengan musyawarah. Oke, kita lanjutkan lagi anak-anak ibu. Saat bermusyawarah bersama, setiap anak dapat berbeda pilihan. Perbedaan pilihan permainan dapat disatukan dengan musyawarah. Seperti yang ibu jelaskan, yang pertama tadi anak-anak ibu. Musyawarah artinya berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama secara mufakat. Musyawarah sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila, yang bunyinya tadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Oke anak-anak ibu, semoga paham sampai di sini ya. Contoh penerapan sila keempat Pancasila di sekolah. Nah, tadi anak-anak ibu contoh penerapan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Nah, ini contoh penerapan sila keempat Pancasila di sekolah. Yang pertama, musyawarah menentukan ketua kelas. Musyawarah menentukan ketua kelas. Yang kedua, musyawarah menentukan piket kelas. Nah, yang ketiga, mendengarkan pendapat teman saat bermusyawarah. Yang keempat, berdiskusi dengan baik. Yang kelima, menghargai pendapat teman. Nah, jadi anak-anak ibu, kelima contoh tersebut merupakan penerapan sila keempat Pancasila di sekolah. Perhatikan gambar berikut. Sebutkan sila kelima Pancasila. Ayo anak-anak ibu. Nah, ini adalah lambang dari sila kelima Pancasila, yaitu padi dan kapas. Nah, siapa yang ingat? Siapa yang masih ingat apa itu bunyi dari sila kelima anak-anak ibu? Iya, bagus. Bunyi dari sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang lambangnya tadi adalah padi dan kapas.
Oke, kita lanjutkan lagi anak-anak ibu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tadi bunyi dari sila kelima, anak-anak ibu ya. Yang dimana simbolnya tadi atau lambangnya adalah padi dan kapas. Sila ini hubungannya dengan sikap adil terhadap semua orang. Nah, contoh penerapan sikap adil itu yang pertama, hormat kepada anggota keluarga. Yang kedua, senang dengan buatan teman. Yang ketiga, baik kepada semua teman sekelas. Yang keempat, ingin selalu maju bersama teman dan adil kepada semua teman. Yang kelima, saling menolong kepada semua orang. Nah, jadi anak-anak ibu, kelima contoh tersebut merupakan sikap adil atau penerapan sila kelima Pancasila di sekolah maupun di tempat bermain. Oke? Pernahkah kamu bersikap seperti di atas? Coba tuliskan pengalamanmu itu. Nah, anak-anak ibu pasti pernah bersikap seperti contoh di atas, atau seperti contoh-contoh bersikap adil di atas. Nah, coba kamu tuliskan pengalamanmu anak-anak ibu, yaitu tentang penerapan sila kelima Pancasila. Nah, kalau ibu guru seperti ini contohnya, coba kamu dengarkan ya. Pengalamanku menerapkan sila kelima Pancasila. Bisa juga kamu ikuti ibu guru membacanya di rumah ya anakku. Pada waktu itu di kelasku sedang membuat kerajinan menghias vas bunga dengan biji-bijian. Aku dan teman-temanku sangat senang sekali. Kami menghias dengan vas bunga dengan baik dibantu oleh guru kami. Saya melihat hasil karya teman saya yang bernama Nina. Vas bunga yang dihias dengan biji-bijian milik Nina sangat bagus sekali. Aku memuji hasil karya Nina itu. Aku sangat senang dengan hasil buatan Nina. Aku juga berusaha membuat vas bungaku terlihat cantik dengan hiasan biji-bijian. Nah, inilah contoh cerita tentang penerapan sila kelima Pancasila. Oke anak-anak ibu? Nah, oke, baiklah. Tugasmu di rumah, yang pertama tuliskan contoh-contoh penerapan sila keempat di tempat bermain. Yang kedua tuliskan contoh-contoh penerapan sila kelima di tempat bermain. Dan yang ketiga coba tuliskan coba tuliskan pengalamanmu tentang penerapan sila kelima Pancasila seperti contoh pengalaman yang ibu buat tadi atau yang ibu bacakan tadi anak. Oke? Nah, baiklah anak-anak ibu. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini mengenai PPKN. Semoga dari apa yang ibu jelaskan dapat anak-anak pahami dan mengerti. Apabila pada pembelajaran kita hari ini ada materi yang kurang dipahami dan dimengerti, boleh ditanyakan ibu guru secara pribadi lewat WA ya nak, atau boleh juga ditelepon ibu guru. Nah, supaya kamu lebih paham dan tidak lupa akan pembelajaran kita, kamu harus selalu mengulang kembali pembelajaran-pembelajaran kita yang sedang berlangsung ataupun yang sudah berlalu ya nak. Oke, jangan malas belajar dan tentunya harus selalu mengerjakan PR-nya. Buatlah tugasmu tadi di buku latihan tematikmu. Oke, tulislah dengan rapi dan bersih nakku. Dan harus tulisan tegak bersambung. Banyak berlatih menulis di rumah ya nakku, supaya kamu lebih terlatih dan lebih rapi dan bersih dalam hal menulis. Oke anak-anak ibu, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Salam sehat untuk kita semua, tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa mengerjakan tugasnya. Tetap semangat. Dan sampai jumpa di video pembelajaran kita yang berikutnya. Dadah.